Sebelum kita lanjutkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Madani, apa kabar semuanya? Coba tebak saya di mana sekarang? Ya, saya di Seven Selfie, destinasi wisata bunga di pinggiran kota Bandar Lampung yang mulai dilirik oleh pelancong-pelancong lokal. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tip dan trik bagi Anda yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Negeri mana yang akan kita tuju? Kali ini kita akan berbicara soal sebuah negeri legendaris yang memiliki sejarah sangat panjang dan menjadi salah satu destinasi wisata dunia. Ya, Turki. Kita akan menuju ke Turki, sebuah negeri yang merupakan nomor 2 di dunia dengan penduduk muslim terbesar, 80 juta lebih. 99% penduduknya adalah muslim. Ya, sahabat Madani, banyak pelajar yang hari ini sudah menetapkan dan mengagendakan Turki sebagai salah satu pilihannya untuk melanjutkan kuliah strata 1, strata 2, dan bahkan strata 3. Kenapa Turki? Ini yang akan kita bahas dalam video ini. Saya punya dua narasumber. Narasumber pertama adalah Hasbi Sen. Siapa dia? Dia adalah orang Kayseri asli dari Turki yang beristrikan orang Palembang, tepatnya Skayu, Sumatera Selatan, dan sudah menetap di Indonesia sejak studi S2-nya di Palembang. Dan hari ini dia membina sebuah organisasi yayasan namanya Nur Semesta, yang salah satu bidang usahanya adalah mempublikasikan beberapa karya tentang keislaman, lalu melakukan kajian-kajian intensif, dan yang utamanya adalah dalam rangka spreading, menyebarluaskan pemikiran Al-Ustadz Badi'uzzaman Said Nursi di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Sahabat Madani, narasumber kita yang pertama itu akan bicara soal bagaimana kita menuju Turki dari Indonesia. Apakah melalui kedutaan besar ataukah kita langsung ke Turki dan kita memilih nanti perguruan kita di Turki. Lalu yang kedua, bagaimana dengan kos belajar di Turki? Dan berikutnya, apakah terjangkau tidak biaya untuk belajar di Turki? Lalu bagaimana budaya Turki? Bisakah kita mengimbangi atau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan budaya baru dengan bangsa Turki? Lalu yang kedua, saya punya narasumber seorang putri cantik dari Lampung, Nabila Jadwa Paradisa. Nabila sekarang sudah semester 3 di salah satu perguruan tinggi ternama di Turki, Maltepe. Dia berjuang ke Turki lalu mencoba keberuntungannya dengan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa di Turki, dan alhamdulillah dia berhasil. Bahkan sekarang dia sudah memiliki karya perdana berupa pesan-pesan kecil dengan nama Apsana, dan buku itu sudah mulai beredar di Indonesia. Bagaimana cerita dua narasumber saya? Kita akan ikuti video tip and trick. Check it out. An-nartibat wal alaqah wassilah baina Indonesia wa Turkiya mundu azminah ghabirah bal fil qarni at-tasi' ashar aw al-thamin ashar alaqatun matinah wassilah qawiyah fi kathir min mayadinil hayat kal-iqtisadiyah wat tarbawiyah wa wassilah bainad dual. Assalamualaikum Hasbi, apa kabar? Ya, saya sedang membuat video untuk memberikan motivasi dan guidance kepada penonton kita yang ingin melanjutkan studi ke Turki atau kuliah ke Turki. Untuk itu saya ingin meminta pandangan-pandangan, suggest, support atau masukan dari Hasbi. Bagaimana kira-kira bagi mereka, bagi siapa saja pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Turki? Ya, mungkin pertama ini dikenalkan dulu ya. Perkenalan dulu. Narasumber saya yang pertama ini Hasbi Sen. Silakan Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Hasbi Sen. Saya berasal dari Turki, tepatnya dari kota Kayseri. Saya bermukim di Indonesia sudah sejak 18 tahun. Saya alumni S2 di UIN Raden Fatah Palembang dalam bidang sejarah peradaban Islam. Sekarang ini saya menjabat sebagai pembina Yayasan Nur Semesta, sebuah yayasan yang memperkenalkan khazanah keislaman di Turki, khususnya pemikiran Imam Bediüzzaman Said Nursi, dengan beragam kegiatan seperti seminar, bedah buku, kajian-kajian rutin, penelitian, dan sebagainya. Salah satu destinasi studi secara internasional adalah Turki sekarang ini ya. Karena 15 tahun terakhir ini jumlah mahasiswa asing yang ada di Turki itu bertambah. Total jumlah mahasiswa asing itu 170.000 orang sekarang ini. Dan pemerintah ada rencana dan menargetkan 2 kali lipat, yaitu 350.000 orang. Untuk sampai di Turki untuk studinya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah jalur beasiswa. Pemerintah Turki melalui ada lembaga YTB dan Türkiye Diyanet Vakfı, itu yayasan Kementerian atau Direktorat Agama Turki, menyediakan beasiswa. Biasanya setiap awal tahun, bulan Januari dan Februari, diumumkan beasiswa untuk tingkat S1, S2, dan S3 melalui YTB dengan disebut Türkiye Bursları, beasiswa Turki. Bisa cari di turkiyebursları.org websitenya. Ada juga melalui Yayasan Direktorat Agama Turki, yaitu Türkiye Diyanet Vakfı. Ini mulai dari tingkat aliyah, madrasah aliyah, S1, S2, dan S3. Tapi ini dikhususkan untuk kajian Islam ya. Jadi di sana ada sekolah Imam Khatib, setingkat madrasah aliyah di sini. Beasiswa juga bisa lanjut untuk mendapatkan kajian Islam atau fakultas agama di berbagai perguruan tinggi di Turki. Ini melalui jalur beasiswa. Ada juga universitas-universitas tertentu memberikan beasiswa, tapi kita harus cari ya. Kalau bisa mendapatkan itu, bisa kuliah gratis di Turki dan sekaligus juga mendapatkan uang saku. Tentu ini persaingannya banyak ya. Persaingan banyak, harus siap kalah ya. Dan biasanya dia ada 2 tahap. Tahap pertama itu seleksi berkas. Jadi semua pengajuan beasiswa itu melalui online di website yang saya tadi sebutkan. Selanjutnya ada seleksi dari berkas. Tahap berikutnya siswi yang lolos ya, mahasiswa dipanggil untuk wawancara di kedutaan Turki yang ada di negara tersebut, dalam hal ini di Indonesia, di Jakarta. Setelah lulus wawancara baru mendapatkan beasiswa. Itu melalui jalur beasiswa ya. Tapi kalau tidak dapat beasiswa, bisa juga melalui jalur mandiri. Kalau tidak mendapatkan beasiswa pemerintah, bisa juga melalui jalur ya mandiri dengan biaya sendiri ya. Itu juga ada beberapa cara. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah Turki adalah ada ujian namanya YÖS, Yabancı Öğrenci Sınavı. Yabancı Öğrenci Sınavı itu ujian TPA dan matematika bagi mahasiswa asing yang mau kuliah di Turki. Itu diadakan di negara-negara tertentu. Dan sekarang ini ada perubahan baru ya, atau perkembangan baru di Turki itu ada
satu lembaga namanya International Student Office ya, itu mengadakan ujian ya, semacam US itu di setiap negara atau banyak negara ya, dengan 5 bahasa. Ikut ujian itu, dengan kalau lulus dari tes atau ujian itu bisa masuk ke perguruan tinggi di Turki ya, melalui ujian itu. Selanjutnya ada juga universitas-universitas tertentu mengadakan ujian secara mandiri ya, dan dengan ujian itulah mereka menerima mahasiswa ya. Itu biasanya melalui agen pendidikan yang ada di Indonesia ya. Dalam hal ini yang paling besar ya untuk berangkatkan ke Turki adalah Biru Marmara, ada sebuah lembaga. Bisa cari informasinya di kuliah di Turki.com atau di IG-nya juga kuliah di Turki ya. Bisa dapatkan informasi yang lebih lengkap. Kalau bisa daftarkan diri di lembaga tersebut ya, lembaga perantara itu, dan lembaga itu membantu ya mendaftarkan diri kepada universitas, atau lembaga tersebut memiliki jatah tertentu dari universitas tertentu. Melalui itu juga bisa, dan manfaat melalui lembaga itu ya, semua kebutuhan kita diurus, pendaftarannya, ketika berangkat, visanya, ketika sampai di sana, kepengurusan kitasnya dan sebagainya. Itu manfaatnya ya. Tentu ada jasanya ya, bisa dapatkan di lembaga tersebut jasanya berapa. Sementara ketika sudah dapatkan universitas di Turki, tentu sangat beragam ya universitas yang ada di Turki. Ada kurang lebih 200-an universitas dengan beragam jurusan. Biaya kuliah atau SPP juga beragam juga, tergantung universitas dan tergantung juga jurusannya. Misalnya fakultas-fakultas sosial biasanya lebih murah ya. Bisa dapatkan per semester umpamanya 2 juta sampai 3 juta, ada universitas seperti itu. Jadi tidak terlalu mahal ya, bahkan bisa sama dengan SPP universitas negeri yang ada di Indonesia. Tinggal biaya berangkat di sana ya. Biaya hidup juga hampir sama dengan yang di Indonesia. 1 bulan itu tergantung tempat ya, kotanya ya. Kadang sewa dan makan ya, sewa dan makan 1 juta cukup. Mulai dari 1 juta ya, 1 juta, 1,5, tergantung di mana kita kuliah. Jadi kalau ingin kuliah di luar negeri dibanding dengan Eropa, sangat murah Turki, dan kualitasnya hampir mendekati atau hampir sama dengan kualitas pendidikan yang ada di Eropa. Dan keunggulannya karena negeri muslim, masyarakatnya ramah, adat istiadatnya juga mirip dengan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Barangkali itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tarbiyah fil umran wal bunyan wat taqaddum. Ya, Assalamualaikum, Nabila Jadwa Paradisa. Sekarang kanal Syahbaz ini membuat video tip and trick, memberikan motivasi, dorongan, guidance dan semangat ya, suggest kepada anak-anak muda milenial ini yang ingin melanjutkan studi ke Turki. Nah, terima kasih kepada Nabila bersedia menjadi narasumber saya. Yang pertama mungkin bisa Nabila kenalkan dulu siapa Ananda Nabila Jadwa Paradisa. Silakan. Nama aku Nabila Jadwa Paradisa. Bisa dipanggil Nabila, bisa dipanggil Jadwa atau Ca. Asalnya dari Lampung. Indonesianya tinggalnya di Lampung. Sekarang aku mahasiswi di Universitas Maltepe yang berada di Istanbul. Kenal Istanbul kan kalian? Pasti tahu dong semuanya. Jadi awalnya itu sebenarnya aku gak pernah berpikir bahwa aku bakalan ngambil studi di Turki. Jadi aku punya 2 opsi negara lain waktu itu kebetulan. Tapi qadarullah aku nyoba untuk daftar ke Turki karena waktu itu ada lembaga yang masih buka. Jadi ada agen yang namanya Biru Marmara, sekarang namanya Biru Marmara. Waktu itu lagi buka berkas, pendaftaran lewat berkas ke universitas. Dan akhirnya aku daftar lewat sana dan alhamdulillah lolos. Dan tahun 2018 ya, 18 akhir
aku berangkat ke sini. Aku ambil Tomer itu kursus bahasa Turki di Sakarya University. Waktu itu aku ambil di sana, dan aku juga dapat jurusan ilahiyat waktu itu di Sakarya. Tapi setelah aku selesai dari kursus bahasa Turki, aku daftar di Istanbul, daftar sendiri. Yang tadinya lewat lembaga, sekarang aku daftar mandiri. Aku daftar di Maltepe University, jurusan psikologi, dan akhirnya dapatlah beasiswa 100% dari Maltepe University. Kenapa Turki? Sebenarnya aku juga agak bingung sih. Jadi dulu aku sempat punya cita-cita tuh untuk ke Turki, tapi nggak untuk kuliah. Pengen jalan-jalan aja. Karena aku ngefans banget nih sama yang di belakang aku, Hagia Sophia. Aku ngefans banget karena dulu waktu di KMI, di Gontor Putri Kampus 3, aku dulu sekolah di sana. Aku suka buka buku-buku ensiklopedia mengenai Konstantinopel. So, aku jatuh cinta sama Hagia Sophia. Dan qadarullah dikasih kesempatan oleh Allah untuk lanjut kuliah di sini. Kalau ditanya tipsnya apa nih untuk yang mau kuliah di Turki, setiap orang kan pasti punya mimpinya masing-masing ya. Entah itu mau kuliah di Indonesia ataupun kuliah di luar negeri, itu pilihan kalian. Silahkan kalian pilih mau di mana. Tapi jadinya sama aja. Kalau misalnya tujuan kita bukan menuntut ilmu, kalau misalnya kesini cuma untuk main-main, kayaknya terasa lebih sulit nantinya gitu. Jadi kalau yang mau kesini, aku saranin buat rajin-rajin ngecek website kampus-kampus yang mau dituju. Terus juga baca-baca tuh dari Google, udah banyak banget artikel-artikel tentang gimana sih kehidupan di Turki, makanannya, orang-orangnya, iklimnya, segala macam. Nah, kita bisa cek. Mungkin kalian juga bisa nanya-nanya ke kakak yang berada di Turki, yang sekarang udah lagi belajar di Turki nih. Tapi sebelumnya dimohonkan untuk membaca terlebih dahulu artikel-artikel yang udah tersedia di website, di Google. Itu udah banyak banget. Jadi ketika bertanya, mungkin itu suatu pertanyaan yang kalian belum temukan di Google, itu bisa nanya ke kakaknya langsung gitu, untuk lebih jelasnya lagi. Kalau ditanya tentang gimana adaptasi sama budaya Turki, masing-masing orang pasti punya durasi waktu ya untuk adaptasi. Kalau aku sendiri, alhamdulillah mudah untuk beradaptasi gitu. Apalagi di kelas nggak cuman ada orang Turki, tapi juga ada orang-orang dari negara-negara lain. Nah, kemudian yang biasa ditanya nih, susah nggak sih Kak pelajarannya pakai bahasa Turki? Nah, ini aku juga mau ngasih tahu, di kelas itu aku pakai bahasa Turki, bahasa pengantarnya gitu. Murni 100% bahasa Turki. Jadi mau nggak mau, aku harus belajar 3 kali lebih keras mungkin daripada anak-anak pribumi lainnya yang mereka mungkin baca langsung bisa paham. Tapi kalau aku mungkin harus translate dulu, aku harus cari referensi-referensi buku yang lain, baru aku bisa paham. Suka duka ya, banyak banget karena ini kan tahun ketiga aku. Jadi kalau ditanya suka dukanya, aduh kayaknya balance tuh antara suka sama duka. Sukanya yang pasti banyak banget pengalaman, ketemu teman-teman dari berbagai belahan dunia, ya dari mana aja lah, banyak gitu. Terus juga nggak cuma ngambil pelajaran di kelas, di kampus doang, tapi di kehidupan gitu. Apalagi kan di sini aku tinggal di Istanbul, di kota besar. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Ramai, terus juga ya banyak hikmah. Terus kalau apa ya, yang paling aku inget kalau dukanya kayaknya ngurus ikamet deh. Ikamet itu adalah KTP, iya, surat izin, kartu tanda izin ya, izin tinggal di Turki gitu. Jadi banyak dramanya kalau bikin ikamet gitu. Dari kita harus minta apa ya, surat kontrak rumah, terus juga kesehatan ya, untuk Sigorta, namanya Sigorta, untuk jaminan rumah sakit itu kita harus dapetin itu. Terus kita harus stempel semuanya ke noter. Terus juga belum dramanya kita daftar randevu, habis itu banyak deh, sampai kita ke Ilgosnya tuh, ke kantornya harus ngasih semua dokumen.
Apalagi nih kalau anak Istanbul nunggu ikametnya lama banget, Masya Allah, itu luar biasa gitu. Pesan aku untuk adik-adik yang mau lanjut menempuh pendidikan dimanapun itu, semangat, ingat niat awalnya apa, ditata langkah selanjutnya. Yang paling penting, yang paling sering dilupakan adalah tawakal gitu. Nanti kalau misalnya sudah lillah, dari awalnya sudah lillah, insya Allah mudahkan dan Allah berikan keberkahan, dan semoga ilmu yang didapat nanti bermanfaat untuk banyak manusia. Amin. Desler hayarle olsun Allah kolailik versin. Sahabat Madani, demikian tadi wawancara dan obrolan singkat saya, santai, dengan dua narasumber saya. Yang pertama Hasbi Sen, yang kedua Nabila Jadwa Paradisa, yang memperbincangkan tentang kiat, tip dan trik bagi siapa saja kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ingin melanjutkan studi khususnya ke Turki. Ya, mudah-mudahan obrolan tadi bisa menginspirasi, kemudian menguatkan niat bagi siapa yang memang sudah punya mencatatkan agenda untuk melanjutkan studi ke Turki. Karena Turki sekarang menjadi salah satu destinasi studi dan wisata dunia. Terima kasih atas segala perhatian sahabat Madani. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam video motivasi berikutnya. Dan kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ya, dari wisata bunga Seven Selfie Kota Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.